Halo semuanya, balik lagi di video pembelajaran mengenai tutorial membuat silabus atau alur tujuan pembelajaran bersama saya Suci Arwindi dengan NIM 22862060099. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Nurul Mutakin MPD yang sangat amat saya hormati. Tidak berlama-lama, ayo kita simak sama-sama ya videonya. Baik, sebelum kita membuat tutorial alur tujuan pembelajaran, alangkah baiknya kita harus tahu apa sih alur tujuan pembelajaran itu. Alur tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis untuk membantu murid mencapai capaian pembelajarannya. ATP menjadi panduan bagi guru dan juga murid untuk mencapai tujuan pembelajaran pada akhir suatu fase. Poin dalam ATP itu disusun secara kronologis sesuai dengan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Guru dapat membuat ATP dengan menyesuaikan konteks dan juga kebutuhan murid. Pemerintah menyediakan contoh ATP sebagai panduan bagi guru dalam menyusun perangkat ajar. Contoh ATP dapat kita akses di platform Merdeka Mengajar sebagai referensi dalam menyusun ATP secara mandiri atau secara pribadi. Kehadiran ATP itu sendiri diperlukan untuk mendukung perencanaan pada proses pembelajaran dalam kurikulum Merdeka bersama dengan CP dan juga perangkat ajar lainnya. Selanjutnya, sebelum menyusun ATP, guru itu harus merumuskan tujuan pembelajaran itu sendiri dan menyusun ATP sebagai panduan untuk merencanakan, mengatur, dan melakukan penilaian dalam jangka waktu 1 tahun. ATP disusun secara linear, satu arah dan tidak bercabang, dengan prinsip-prinsip tertentu. ATP harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompetensi mata pelajaran, serta disusun secara logis dari sederhana ke yang rumit. Panduan pembelajaran dan penilaian memberikan syarat untuk menyusun ATP, termasuk untuk merujuk pada capaian pembelajaran, mendukung tujuan pembelajaran, dan mengidentifikasi dimensi pada profil pelajar Pancasila. Ada juga berbagai metode urutan pembelajaran, seperti dari konkret ke abstrak, dari mudah ke sulit, hierarki, prosedural, dan scaffolding yang dapat digunakan dalam menyusun ATP itu sendiri. A few moments later. Selanjutnya di sini ada alur tujuan pembelajaran. Ini. Di sini saya memilih fase A pada kelas 1 dengan pembelajaran matematika. Dalam menyusun ATP, kita memerlukan langkah-langkah. Yang pertama yaitu memahami capaian pembelajaran pada fase CP. CP merupakan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik pada fase akhir tertentu. CP ditulis dalam bentuk narasi dan menggambarkan kompetensi yang diharapkan yang dimiliki oleh peserta didik. Contohnya pada di sini. Pada akhir fase A, peserta didik memahami dan melakukan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan 999. Mengenal garis bilangan dan menentukan posisi bilangan cacah tersebut pada garis bilangan, serta memahami pecahan satuan sederhana. Peserta didik dapat menyelesaikan persamaan sederhana dan menemukan pola gambaran atau objek sederhana dan pola bilangan. Peserta didik dapat mengukur panjang menggunakan satuan tidak baku, serta mengenal dan membandingkan satuan baku untuk panjang, berat, volume, dan waktu. Peserta didik dapat mengenal dan membedakan berbagai bentuk bangun datar dan bangun ruang sederhana. Peserta didik juga dapat menyajikan data banyaknya benda dalam bentuk gambar dan diagram mata.
dan diagram batang. Selanjutnya dalam menyusun ATP, kita itu harus menurunkan CP pada fase menjadi tujuan pembelajaran. Caranya itu CP fase perlu dipecah menjadi tujuan pembelajaran yang lebih spesifik dan juga terukur. Setiap tujuan pembelajaran harus menggambarkan kompetensi yang ingin dicapai dalam satu atau beberapa pertemuan pembelajaran. Di sini capaian pembelajarannya itu ada di fase A. Di dalam sini CP fase A menjadi tujuan pembelajaran berdasarkan domain yaitu bilangan. Lalu di sini ada aljabar. Lalu di sini ada pengukuran. Selanjutnya ada geometri. Dan juga ada analisis data dan juga peluang. Lalu di sini selanjutnya kita harus menentukan topik dan juga konten pembelajaran. Yang pertama, setelah menentukan tujuan pembelajaran itu sendiri, teman-teman perlu menentukan topik dan konten pembelajaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di sini dijabarkan untuk setiap tujuan pembelajaran, mengenal bilangan dan simbol sampai dengan 10 berdasarkan kumpulan benda. Yang ini. Di sini termasuk tujuan pembelajaran dan seterusnya. Yaitu peserta didik dapat mengenal bilangan dan simbol bilangan sampai dengan 10 berdasarkan kumpulan benda, mengenal bilangan dan juga simbol bilangan cacah sampai dengan 99, lalu membaca dan menuliskan bilangan cacah sampai dengan 99. Selanjutnya kita harus menentukan alokasi waktu. Tentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk setiap tujuan pembelajaran. Alokasi waktu tercantum dalam tabel berikut ini, yaitu perkiraan waktunya itu ada 36 JP. Selanjutnya dalam membuat ATP kita juga harus menentukan profil Pancasila, yaitu dengan cara setiap tujuan pembelajaran harus dikaitkan dengan profil belajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai teman-teman untuk setiap tujuan pembelajaran harus dicantumkan oleh tabel seperti ini. Selanjutnya kita harus menyusun alur pembelajaran. Caranya itu susun alur pembelajaran berdasarkan urutan domain dan atau tidak berdasarkan urutan domain. Ada dua pilihan alur pembelajaran. Yang pertama berdasarkan urutan domain yang ini, dan juga tidak berdasarkan urutan domain. Selanjutnya kita harus menentukan perangkat pembelajaran. Caranya itu tentukan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Perangkat pembelajaran dibutuhkan untuk setiap domain sudah tercantum dalam tabel ini. Selanjutnya ada kesimpulannya. Jadi dalam kita dapat mengikuti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan terkait bagaimana cara membuat alur tujuan pembelajaran.
Tips tambahan dari saya yaitu gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Pastikan tujuan pembelajaran itu terukur dan spesifik. Gunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik dan interaktif, dan juga evaluasi pembelajaran secara berkala untuk melihat perkembangan peserta didik. Selanjutnya, semoga informasi ini bermanfaat dan juga mudah dipahami. Jadi dalam alur tujuan pembelajaran kita harus menentukan tema yang akan kita kerjakan dalam membuat alur tujuan pembelajaran. Di sini saya pembelajarannya itu matematika. Terus juga pada fase A peserta didik dari sini kita akan ke CP dan juga CP di sini akan menjadi tujuan pembelajaran, lalu dalam sini kita akan menjadi alur tujuan pembelajaran. Baik, itu dia yang dapat saya jelaskan terkait bagaimana tutorial membuat silabus atau alur tujuan pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ilmunya. Dadah.